I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melita Testirasia dari kelas 1B, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Manado. Saat ini saya akan membahas mengenai materi komunikasi intrapersonal, dan komunikasi terapeutik. Yang pertama, kita masuk dalam komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah suatu komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri atau satu orang saja. Seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan emosional pada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkannya hingga mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi intrapersonal, seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Adapun definisi komunikasi intrapersonal menurut para ahli, yang pertama menurut Effendi. Menurut Effendi, komunikasi intrapersonal adalah suatu proses di mana seorang individu menciptakan pengertian, yakni komunikasi yang berlangsung dalam diri meliputi kegiatan berbicara pada diri sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati serta memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan. Yang kedua, menurut Blake dan Harrison, komunikasi intrapersonal adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Semua komunikasi sampai pada batas tertentu merupakan komunikasi intrapersonal, yaitu arti yang terdapat dalam setiap komunikasi selalu menjadi objek bagi penafsiran kita sendiri. Selanjutnya kita masuk pada proses dan tahapan komunikasi intrapersonal. Menurut Rahmat, komunikasi intrapersonal melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Kemudian kita masuk dalam komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah suatu proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, baik secara langsung maupun dengan media, yang bertujuan untuk memperoleh reaksi serta feedback dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Contohnya ketika kita berbicara dengan teman, dosen, keluarga, dan lain-lain. Kemudian kita masuk dalam ciri-ciri komunikasi interpersonal. Apa saja sih ciri-ciri dari komunikasi interpersonal? Nah, ciri-ciri dari komunikasi interpersonal yaitu yang pertama dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu seperti handphone. Yang ketiga, bahasa yang digunakan formal maupun informal. Dan yang keempat, bersifat dialogis. Tentu komunikasi interpersonal ini sendiri memiliki berbagai tujuan, yaitu seperti menyampaikan informasi, melakukan kerjasama, memberikan motivasi, membentuk hubungan dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Adapun bentuk komunikasi intrapersonal yaitu seperti rapat, wawancara kerja, diskusi, belajar kelompok, kegiatan jual beli, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk dalam komunikasi terapeutik. Apa sih komunikasi terapeutik itu? Nah, komunikasi terapeutik adalah suatu komunikasi yang direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis, sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan dari pasien tersebut. Kemudian saya akan membahas mengenai materi promosi kesehatan. Apa sih promosi kesehatan itu? Nah, jadi promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, tujuan dari promosi kesehatan itu sendiri yaitu memungkinkan suatu individu untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dan meningkatkan kesehatannya berbasis filosofi yang jelas mengenai pemberdayaan diri sendiri. Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dari, oleh, dan untuk bersama masyarakat
serta sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut Mta Mojo, perlu dilaksanakan promosi kesehatan paripurna yang terdiri dari pemberdayaan, bina suasana, advokasi, dan kemitraan. Yang pertama yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan adalah pemberian informasi dan pendampingan dalam menanggulangi dan mencegah masalah kesehatan guna membantu individu, keluarga, atau kelompok-kelompok masyarakat menjalani tahap-tahap tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua yaitu bina suasana. Bina suasana adalah pembentukan lingkungan sosial yang kondusif dan mendorong dipraktikannya perilaku hidup bersih dan sehat, serta penciptaan panutan-panutan dalam mengadopsi perilaku hidup bersih dan sehat dan melestarikannya. Kemudian advokasi. Advokasi adalah pendekatan dan motivasi terhadap pihak-pihak tertentu yang diperhitungkan dapat mendukung keberhasilan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, baik dari segi materi maupun non-materi.